Selamat siang, nama saya Komang Malenium Bramasta. Di sini saya akan menemukan pencatatan SPT badan. Jika belum mempunyai aplikasinya, mohon diinstal dulu ya. Jika sudah mempunyai, langsung saja ikuti ini. Yang pertama kita buka file Explorer, kemudian pilih local disk C, pilih file, kemudian database, cari DB, kemudian copy DB-nya, kemudian taruh di file tugas. Kemudian kita ganti nama DB tersebut. Sini saya pakai PPH badan ya. Kemudian kita pilih file Explorer, kemudian cari control panel. Kemudian klik System dan Security, kemudian ambil Traces Tool, kemudian ODBC database source 32 bit ya. Kemudian klik Add System DSN, klik Add, kemudian pilih Defer Do Microscope Access MDB, kemudian klik Finish. Terus database source name-nya pakai PT2 Putra Motor. Klik select, kemudian kita pilih di data yang tadi kita simpan, dimana cari tugas itu ya. Nah, kemudian kita klik PPH badan yang tadi kita simpan, kemudian klik OK. Selanjutnya klik OK lagi, kemudian klik yes. Nah, kita kembalikan. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi ya. Nah, klik di sini, kita pilih PT2 Motor, kemudian klik OK. Nah, kita masukkan MPWP-nya ya. 45143 135 7930000. Klik OK selanjutnya. Nah, di sini kita isi data ya. Nama wajib pajak kita pakai PT2 Putra Motor. Alamat wajib pajaknya kita pakai Jalan Mangkubumi. Nomor 66. Yogyakarta. Nah, kelurahannya kita pakai Yogyakarta. Kecamatan Yogyakarta, kita copy aja ya. Kotanya Yogyakarta juga, kita isi kode pos, terus kita masukkan nomor telepon. Kita masukkan nomor fax. Kemudian kita negara domisili, gimana kita Indonesia ya. Merek usahanya kita kosongkan saja. Nama kantor pelayanan pajak kita pakai KPP Pertama dan Pasar Timur. Hasilnya IC.
jenisnya PUD ya. Kita Enobut. Kita ganti tanggal pakai 2017. Tahun 2017. Jenis laporan keuangannya kita pakai perusahaan dagang dan klik simpan. Terus kita masuk ke halaman 2 dengan nama kita pakai Hari Wibowo. Jabatannya sebagai direktur utama. Kita masukkan NPWP-nya 145 143 135 7 903 0000. Terus kita pakai namanya Hari Wibowo lagi. Jabatannya sebagai direktur utama. Kemudian klik simpan. Nah, klik yes. Oke. Kemudian kita masuk ke username. Username-nya administrator dan masukkan passwordnya. Passwordnya adalah 1, 2, dan 3. Klik OK. Kemudian kita buat SPT terkait tanggal 2017 tahunnya. Klik buat, klik OK, dan kita buka SPT yang ada. Kemudian klik buka. Kita buka SPT untuk debit kembali atau revisi. Klik OK. Yang pertama kita klik SPT PPh Badan. Kemudian kita membuat daftar penyusutan dan amortisasi fiskal untuk bangunan. Kemudian klik baru. Datanya dapat kita lihat di buku halaman 17 sampai dengan 18. Setelah semua data sudah masuk, pada kolom penyusutan komersial bisa dilihat di tugas sebelumnya sebesar 57.666.667 rupiah. Setelah itu tutup. Dan yang kedua, selanjutnya kita ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan.
Kita pilih laba rugi. Data dapat dilihat tugas sebelumnya. Yang pertama, masukkan penjualan bersih. Kedua, masukkan pembelian. Ketiga, masukkan saldo barang. Yang ketiga, kita masukkan saldo barang dagang awal. Yang keempat, kita masukkan saldo barang dagang akhir. Yang kelima, beban penjualan. Yang keenam, penghasilan atau beban lainnya. Yang ketujuh, beban atau manfaat pajak penghasilan. Kemudian klik simpan. Selanjutnya masuk ke lampiran formulir 17J1, 5 daftar pemegang saham atau pemilik modal. Kita bisa lihat datanya pada buku halaman 18 sampai dengan 19. Kemudian klik baru, input pemegang saham atau pemilik modal. Pada jumlah modal disetor penuh diisi dengan jumlah seluruh modal yang disetor oleh masing-masing pemegang saham. Masukkan NPWP pemegang saham. Nama serta alamat sesuai dengan data di buku halaman 18 sampai dengan 19. Yang ketiga, kemudian pada jumlah modal pemegang saham, nominalnya dapat dicari dengan jumlah lembar dikali dengan nilai nominal per lembar. Jadi mendapatkan hasil 100 juta. 4. Dividen nominalnya didapatkan dengan cara modal pemegang saham dibagi dengan total keseluruhan modal saham, kemudian dikali dengan jumlah dividen dibagikan. Oke, selanjutnya ke data pengurus dan komisaris. Yang pertama, klik baru. Terus yang kedua, isikan NPWP, nama, alamat, serta jabatan sesuai dengan data di buku. Kemudian klik SPT PPH lampiran formulir 4. Selanjutnya ke formulir 4. Bunga deposito diperoleh dari tugas sebelumnya, yaitu Rp14.650.000 ditambah 18 juta sama dengan mendapatkan hasil dengan 32.650 dengan tarif 2%.
setelah itu simpan. Selanjutnya ke formulir 3 atau kredit pajak dalam negeri. Yang pertama, klik baru. Untuk jenis PPh yang dipotong pilih PPh pasal 22. Untuk syarat pembayaran, pilih dipungut pihak lain. Nomor bukti gunakan 121 BP 22/2017. Jenis penghasilan, pilih badan usaha industri otomotif. Dan untuk jumlah penghasilan bruto didapat di jurnal penjualan tugas 10. PPh dipotong didapat di jurnal pembayaran PPN keluaran. Dan PPh pasal 22 bagian UM PPh 22 tugas 10. Nah, selanjutnya kita mengisi kredit pajak luar negeri. Yang kedua, klik baru. Buat nama pemotong. Kemudian pilih jenis penghasilan, pilih PKP sesudah dikurangi PPh suatu BUT. Yang kelima, mata uang, pilih dolar AS. Kemudian jumlah neto 44.200. Tanggal pajak hutang isi 1 Januari 2017 ya. Kurs KMK sebesar 13.569. Jumlah neto 600 juta atau terisi otomatis mungkin ya. Pajak terhutang 13.265.5317. Pajak terhutang terisi otomatis. Kredit pajak diperhitungkan 150 juta dan kemudian klik pan. Dan selanjutnya kita mengisi formulir 2. Yang pertama, klik SPT PPh, kemudian lampiran khusus dan klik formulir 3. Dan selanjutnya untuk data-data dari formulir 2 dapat dilihat dari tugas 17. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, gaji. Biaya transport. Biaya penyusutan. Biaya sewa. Biaya piutang tak tergantung.
promosi, biaya lainnya, persediaan awal, yang untuk biaya lain-lainnya ya, biaya lain-lain didapat dari sisa biaya yang belum dimasukkan, yaitu sebesar 39.380.800. Dan selanjutnya ke formulir 1. Klik SPT PPH, lampiran formulir 1, diperoleh dari tugas 17 yang diambil dari sheet koreksi fiskal kolom menurut pajak. Halaman kedua diambil dari tugas 17, sheet koreksi fiskal, kolom koreksi fiskal, kolom positif, dan halaman ketiga diambil dari tugas 17, sheet koreksi fiskal, kolom koreksi fiskal, kolom negatif. Selanjutnya untuk bagian pembukuan, selanjutnya mengisi SPT induk. Klik SPT PPH, lalu pilih SPT PPH wajib pajak badan. Kedua, klik yang tidak diaudit. Mengisi nama kantor konsultan pajak. Kemudian masukkan NPWP konsultan pajak, kemudian mengisi nama konsultan pajak. Dan masukkan NPWP konsultan pajak. Untuk bagian AC terisi otomatis. Sedangkan bagian CD di kredit pajak kita isikan PPh pasal bulanan sebesar
285 juta. Untuk yang bagian EG terisi otomatis. Dan yang keempat, bagian H, hilangkan centang pada bagian EFG. Kemudian simpan deh. Selanjutnya, mengisi daftar surat setoran pajak. Klik baru, isi kode setoran 200 untuk tahunan PPh badan. Yang keempat, NTPN-nya endol hingga habis. Jumlah setoran, nah nih jumlah setorannya lihat sendiri ya. Yang kelima, tanggal setor 31 Desember 2017. Kemudian cetak sesuai output yang dibutuhkan.